Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sekarang kita bisa melanjutkan lagi belajar nahwunya, yaitu pakai kitab nahwu level menengah, yaitu Mutammimatul Ajurumiyah. Nah, saya harapkan teman-teman belajarnya bertahap ya. Kalau pemula, khatamkan dulu ya, selesaikan dulu, pahami dulu kitab Ajurumiyah. Nah, saya sudah membuat videonya, ada 20 video di channel ini, silahkan tonton. Kalau sudah ngelotok tuh sudah paham, baru beralih ke kitab ini, level menengah ini. Jangan lompat-lompatan ya. Nah, ini saya tidak menganjurkan sekali ngaji langsung lompat gitu. Mohon maaf misalkan langsung ngaji alfiyah, apa sih teman-teman akan banyak kebingungan nanti. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang adalah marfu'atul asma, yang terofakkan daripada kalimat isim. Saya baca dulu, baru saya berikan penjelasan. Kalau teman-teman pegang kitabnya, silahkan dibuka ya. Saya ini menggunakan kitab Al-Kawakibut Durriyah. Tapi saya menggunakan matanya saja, berarti kitab Mutamimahnya. Penjelasannya ada yang saya ambil dari kitab Kawakibnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darani amin ya rabbal alamin. Babul marfu'ati minal asma'i. المرفوعات عشرة وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها واسم أفعال المقاربة واسم الحروف المشبهة بليس وخبر إن وأخواتها وخبر لا التي لنفي الجنس والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل. Nah, ini posisi-posisi yang menyebabkan kalimat isim terrofakkan. Sebelum ke situ saya review sebentar. Nah, di kalimat isim ada banyak ya. Satu ada ismun mufrad seperti zaidun, ada ismu tathniyah seperti zaidani, ada jam'u mudzakkarin salim seperti muslimuna, ada jam'u muannatsin salimun seperti muslimatun, ada jam'u taksirin seperti rijalun, ada asma sittah seperti abuka, ada ismun ghairu munsharif seperti ahmadu, ada ismun maqsur seperti Musa, dan ada ismun manqus seperti al-qadi. Nah, kesemua jenis kalimat isim ini kalau menempati salah satu dari 10 posisi ini, maka dia menjadi marfu. Jadi 10 posisi ini adalah posisi yang menyebabkan kalimat isim menjadi marfu. Saya berikan satu saja dulu. Ini posisi fa'il ya. Posisi fa'il ya. Setiap fa'il marfu. Contoh yang isim mufrad. Daraba Zaidun aliyan. Mana fa'ilnya? Zaidun. Maka Zaidun ini dia kalimat isim yang marfu, yang terrofakkan, tanda rofanya dengan dhammah. Jadi isim mufrad tanda rofanya dengan dhammah. Nah, kalau isim tasniyah, daraba Zaidani, Zaidani afwan ya, bukan Zaidana, Zaidani aliyan. Ya, marfu tanda rofanya dengan alif. Kemudian kalau jamu mudzakkarin salim, daraba muslimuna aliyan. Ya, marfu tanda rofanya dengan waw. Kemudian jamu muannats salim seperti dorobat muslimatun aliyan. Tanda rofanya dengan dhammah. Kemudian doroba rijalun untuk jamak taksir. Tanda rofanya dengan dhammah. Kemudian asma sittah. Ya, marfu tanda rofanya dengan waw. Kemudian isim ghairu munsharif. Tanda rofanya dengan dhammah. Isim maksur dengan dhammah muqaddarah. Jadi doroba Musa aliyan. Musa ini marfu tanda rofanya dengan dhammah. Dhammahnya muqaddarah. Nah, yang diperkirakan. Si manqus juga sama. Doroba al-qadi aliyan. Tanda rofanya dengan dhammah muqaddarah. Nah, yang warna merah ini semuanya posisinya atau kedudukannya sebagai fa'il. Jadi sama-sama fa'il, sama-sama marfu, yang membedakan adalah tanda rofaknya. Gitu ya. Nah, sekarang kita ke 10 posisi ini. Tadi sudah saya baca. Langsung saya jelaskan. Marfu'atul asma yang terofakkan dari kalimat
isim ya. Jadi isim-isim yang marfu. Pertama posisi apa? Posisi fa'il. Jadi al-fa'il, setiap fa'il marfu. Contoh. Ini contoh yang ada dalam kitab Kawakibnya. Yahdillahu linurihi mayyasha. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi yang dia kehendaki. Surat An-Nur ayat 35. Yang saya berikan warna merah ini adalah kalimat isim yang terrofakkan. Dia marfu ya, marfu. Karena fa'il, ya kullu fa'il marfu. Posisi yang kedua adalah naibul fa'il. Jadi kalau fa'il itu adalah isim yang datang setelah fi'il. Kalau naibul fa'il gimana? Sama, isim yang datang setelah fa'il. Bedanya kalau naibul fa'il datang setelah fi'il majhul. Kalau fa'il datang setelah fi'il maklum. Ini positif, ini pasif ya. Contohnya idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Nah, yang saya berikan warna merah al-ardu, nah ini kedudukannya atau posisinya sebagai naibul fa'il. Berikutnya posisi al-mubtada wa khobaruhu. Ini satu-satunya nanti akan saya jelaskan ya, ke-10 ini. Lebih panjang penjelasannya di dalam kitab ini. Tapi nggak pakai banget ya. Al-mubtada wal khobar ya. Al-mubtada wa khobaru contohnya Allahu Rabbuna. Allah adalah Tuhan kita. Allah mubtada ini marfu. Rabbuna ini khobarnya marfu ya. Dua-duanya terrofakkan. Yang keempat ismu kana wa akhwatiha, isim kana. Contohnya wa ma kana Allahu liyadzlimahum. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka ya. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka ya. Nah, ini Allah liyuzlima uliyazlima ya. Coba dilihat lagi ke Al-Qur'an ya. Nah, tapi kita fokusnya ke sini ya. Ini isim yang datang setelah kana. Maka dia disebut isim kana. Ini juga nanti akan kita detailkan lagi di pembahasan isim kananya. Kemudian ada namanya ismu af'alil muqarabah, isim dari fi'il muqarabah. Apa contohnya? Contohnya yakadu zaituha yudhi'u. Artinya yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi. Mana isim af'al muqarabah? Zaitu. Ya. Berarti yakadu ini namanya af'al muqarabah. Ini juga nanti akan kita bahas ya pada babnya. Berikutnya ismul hurufi al-musyabbahati bilaisa ya, isim dari huruf yang menyerupai laisa. Jadi ada huruf yang menyerupai laisa, berarti amalnya amal laisa. Laisa amalnya apa? Amal laisa apa? Amalnya kana kan? Laisa zaidun aliman. Misalkan begitu. Contoh ma zaidun qa'iman. Nah, yang saya berikan warna merah ini namanya isim. Isim dari apa? Dari huruf yang menyerupai laisa, yaitu ma. Ini juga akan kita bahas nanti ya. Ma zaidun qa'iman. Tidaklah Zaid berdiri. Berikutnya khabaru inna wa akhwatiha. Khabar inna. Contohnya innallaha ghafurur rahim. Ghafur ini adalah isim. Ini adalah khobar. Khobar apa? Khobar inna. Khobar inna marfu. Makanya ghafurun bukan ghafurun. Berikutnya khobar la. Khobarula allati linafil jinsi. Khobar la. Contohnya la rajula afdalu min zaidin. Nah, afdalu ini adalah khobar. Khobar dari apa? Khobar dari la. Kemudian rojula sebagai apa? Sebagai isimnya. Ini juga nanti akan kita bahas ya. Tidak ada lelaki ya, la rojula ya. Tidak ada lelaki afdalu min zaidin, lebih afdal, lebih oke daripada Zaid. Berikutnya at-tabi. At-tabi lil marfu. Ya, pengekor atau pengikut bagi yang marfu. Mana yang marfu? Ini yang atas nih. Ini semuanya marfu kan? Nah, ada pengekor mengikuti salah satu dari ke 9 ini, maka dia marfu. Apa saja yang biasa mengekor? Ada 4. 1 anak tu,
Contohnya ja'a Zaidun al-aqilu, naat itu sifat. Datang si Zaid yang berakal, al-aqilu ada sifat, ya, dia ngikutin Zaidun dan Zaidun marfu, makanya al-aqilu. Kemudian al-atfu seperti ja'a Zaidun wa Amrun, datang si Zaid dan Amr. Amr ini marfu karena mengikutin dia Zaidun oleh huruf ataf, ini wawunya, wawu ataf. Kemudian at-taukidu seperti ja'a Zaidun nafsuhu, kenapa ini marfu nafsu? Karena taukid. Taukid dari mana? Dari Zaidun. Zaidun marfu, dia juga marfu. Yang terakhir al-badalu, contohnya ja'a Zaidun akhuka. Akhuka ini marfu karena sebagai badal. Badal dari siapa? Badal dari Zaidun. Nah, begitu. Nah, ini 10 ya. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kok 9? Nah, coba dihitung di sini. Nah, kalau kita baca syarahnya, nah yang dipisah itu, yang digabung itu ini nih, al-mubtada'u. Nah, ini yang ketiga. Wa khobaruhu yang keempat. Makanya sini saya sampaikan nih, saya tulis nih. Mubtada 3, khobar 4. Nah, begitu ya cara ngitungnya. Sehingga totalnya 10. Baik, silahkan. Kalau ada yang belum paham, tanyakan. Nanti akan saya jawab di kolom komentar. Ingat ya, ini baru muqaddimah. Nanti satu-satunya akan kita bahas ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap, dan juga salah tulis. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.